channel kamu hanya di Prompat FM 87,7. Hadir setiap hari dengan beragam acara. Dapatkan informasi pendidikan, agama, budaya, serta hiburan. Prompat, suara budaya Banjar. Ya baik pendengar, Prompat Banjarmasin Suara Budaya Banjar, kita akan mengajak Bebuan Pes Berataan untuk mengikuti program Mabar Madihin Bahabar bersama Madihin Milenial. Dalam hal ini sudah berhadir bersama pelaku UMKM dan pegiat budaya Husni Susanto. Dan Mabar kali ini akan dipandu langsung bersama Syahril dan juga Arif. Kalapa muda dihiga papaya, kalapa muda dihiga papaya. Balat papan lalu disusunakan. Dindangakan assalamualaikum kami ucap pada pendengar dimanapun keberadaan sampian kami di sini bertemu di acara Mabar Madihin Bahabar, Madihin membawa habar bersama dengan kami ini pang berdua Madihin Milenial, anang bunga sebunga selangkar, anang kaya ulun ini bangaran Arif mirip lawan Rizky Bilar bersama dengan Syahril nang mirip Papuyu Beuber. Pada hari ini kita membahas tentang seorang pemuda yang saat ini sedang bersinar sebagai pengusaha dan juga pelaku budaya yang selalu inilah bersinar. Kalau banyak salah umpama banyak luputnya kami mohon maaf, mudahan kada nang menempar. Kami di sini kita bersama di Madihin Bahabar di RRI Pro 4 Suara Budaya Banjar. Lah Banjar sebelum ke pembahasan untuk narasumbernya ada sabuting pantun tadi nang dibawa supaya struktur Madihin pas itu aturannya. Sabuting pantun dibaca baharum bakambang bunga, kalapa muda kakak dihiga papaya, balat papan lalu disusunakan. Anak muda berusaha, anak muda berbudaya, ekonomi semakin mapan, budaya terlestarikan. Nah itu
Menakuk liur dulu. Menakuk liur dulu lah. Iya. Napang tadi kesini tuh apa dulu jadi sawat menakuk liur? Menakuk palu aja tadi. Iya kan. Bang belakangan ini dengan masa panas harinya ya kalau. Dan hari ini kita ialah kedatangan tamu istimewa. Nah, sudah kada sabar lagi kita karena ini nih kekawanan kita juga. Nah, iya. Dan kebetulan kekawanan kita yang saat ini sedang berisi usaha. Nah, usahanya tuh ganal dan dengar-dengar ini sudah jadi bos Jar. Nah, itu dasar bujur. Luar biasa, selain daripada bos juga daripada usahanya dua kawan kita ini selaku penggiat seni budaya juga. Nah, siapa tuh? Ayo kita kenalkan. Ayo kita kenalkan dulu. Assalamualaikum. Nah, luar biasa ganteng bener Bang Dasana kita nih. Ini bersama Husni Susanto ya. Bujur. Nah, Husni Susanto ini kalau kita lihat di sosmed ini nyanyi Bamadihin juga biasanya ya. Kawan kita kenalnya di Madihin ya kalau Husni Susanto. Nah, kita langsung bertakun nih gini kalau. Bertakun akan aja langsung. Pertanyaan yang paling penting nih, langsung aja kita pemungkas ya. Ayo, apa itu Bang? Itu kah? Husni Susanto kayak apa hari ini? Itu paling jarang dah ditakunakan. Paling jarang ditakunakan lah. Kayak apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bakal bubuhan pian Bang ya apa aja. Alhamdulillah sehat-sehat. Ini baik-baik aja kalau lah. Enggak. Usaha kayak apa? Usaha lancar aja lah. Alhamdulillah lancar Bang. Kalau boleh tahu nih usaha pian ini nih kita langsung aja lah tadi aja. Apa namanya nih? Ujar dengar-dengar jar pian ini nih berisi usaha pentol Jar. Bujur Bang. Nah, bujur inggi. Nah, bolehlah diceritakan kenapa jadi memilih usaha pentol ini sebagai usahanya gitu. Oh, inggih. Nah, langsung aja Bang lah. Langsung aja inggih. Nah, jadi kayak ini kawan-kawan bang-bang yang pendengar semuaan. Jadi kenapa jadi pentol? Karena jujur aja ulun ketujuh mau mentol juga asalnya. Nah, dan juga karena sebelumnya ulun sudah berusaha juga dan usahanya mungkin kereta api jalan. Ulun lihat nih pentol di Banjarmasin khususnya lo di Kalimantan Selatan banyak mana orang berjualan. Kenapa gerang nih ulun kaji. Oh, memang orang Banjar ini sudah budayanya mementol ya lo. Nah, ulun lihat ulun hitungi, oh ternyata nih lumayan juga anunya hujungnya nih, walaupun bulat kan pentol itu kan hujung padahal cuma panjang. Nah jadi jadi ulun lihat lumayan juga nih, jadi ulun coba cari resepnya. Nah kebetulan waktu itu ulun ditawari di Pasar Wadai Pemko Banjarmasin oleh Dinas Kebudayaan Kepemudaan ya lo. Tawari ini ada stand kosong ya. Nah pas benar ulun hendak berusaha nih. Usaha apa yang cocok ulun coba ya pentol nah, jadi pertama kali ulun buka di Pasar Wadai Pemko Banjarmasin tahun 2024 tahun tadi juga lo. Mungkin sekitar 6 bulanan lah sudah ulun berjual pentol. Di situ ulun pemulaan berjualan sampai sekarang alhamdulillah sekitar jalan 6 bulanan lah sudah. 6 bulanan dan ternyata prospeknya pentol ini dibanding usaha-usaha pian yang lain ternyata cukup berhasil lah. Alhamdulillah sejauh ini lancar, memang ada lika-likunya juga. Wah, itu aja hendak kami tahu. Jadi memang dilihat memang pentol ini rame aja. Nah, cuman ya tadi kalau ulun secara pengalaman nih ulun lihat memang pentol ini harus tempatnya bujur-bujur strategis. Karena habis berjualan di Pasar Wadai alhamdulillah berujung aja lo. Belum pindah lagi ke samping SMK 1 Banjarmasin di Mulorman. Nah 2 bulan tuh ulun jalan. Nah di situ tuh alhamdulillah kada berujung. Berapa 2 bulan ke 2 bulan ke berujung. 2 bulan ke berujung. Kojok-kojok aja ya lo. Cuman ya kada apa-apa, kita sebagai pengusaha harus pantang menyerah ya lo. Nah jadi memang harus coba lagi. Nah gagal coba lagi. Nah coba mencari tempat, akhirnya pindah ke Gerilya. Mulai berjualan alhamdulillah. Awal-awal begimitan mulai rame. Habis itu ulun cobai saran dari kekawanan, cobai Bang endorse ya. Nah endorse nang murah-murah dulu. Endorse dulu alhamdulillah sekalinya FYP aja videonya nih 40.000 viewers waktu itu tuh. Mulai rame. Coba pulang tembak ya endorse yang lebih larang ya. Saya tembus 200.000 viewers lah. Nah, di situ mulai ramenya. Nah, jadi imbahnya itu hanya pulang ada kawan. Coba Bang kita bekerja sama berusaha aja gitu apa aja. Coba Bang cari tempat di Sultan Adam, coba jualan. Kawan memodali, basis sistem bagi hasil.
sekalinya buka pulang Sultan Adam dan alhamdulillah sudah jalan 1,5 bulan rame. Habis itu buka pulang alhamdulillah di kantin FEB ULM. Nah, kerja sama lawan kawan juga di situ. Nah, jadi memang awal-awal ya kayak itu pang sudah lah ngarannya berusaha ya lo, ada turun naiknya, ada yang ada payunya, ada sampai berjualan sehari itu 30.000 aja. Nah. Tapi biasanya musim hujan ini banyak banget lah. Iya, apalagi kan usaha pentol nih termasuk usaha yang kadada matinya ya kalau kecuali orang ampe mementol. Kan ampe juga usaha pentol. Kadada matinya juga kira apa tadi. Soalnya yang uniknya dari Husni ini berjualan pentol ya. Karena inya memanfaatkan media sosial, media digital itu yang bedanya dengan yang lain-lain. Jadi itu tuh aku jarang-jarang ada tukang pentol, ada pohon pentol nang FYP. Pentol sih di FYP. Itu termasuk strategi yang luar biasa di saat ini ya Allah, apalagi anak-anak muda ya Allah, kada hanya secara fisiknya aja, bahkan mungkin ada yang pesan online. Ada lah kira-kira yang pesan online. Enggak, alhamdulillah ya, jadi punya online dikirim makan. Nah, itu. Awalnya boleh lah lebih diceritakan tadi awalnya kenapa jadi memilih ke media digital itu untuk promosinya gitu. Enggak. Kan ulun-ulunnya kan kita pikir berjualan pentol aja biar aja asal tempatnya rame aja sudah ada. Kenapa datang aja orang ya, kenapa salang dipromosikan ke media sosial gitu. Dan ternyata viral itu nah. Alhamdulillah. Nah, jadi memang awalnya lu skeptis juga nih. Bapak jualan pentol sosmed gitu. Banyak aja insyaallah paman-paman tuh pang berjualan di pinggir jalan rame aja. Jadi memang itu awal pikiran ulun, tapi ternyata karena kekawanan juga pengusaha-pengusaha muda juga ya lo, dan alhamdulillah jadi juga gitu lo, jadi sharing segala macam. Memang setelah ulun sadari gitu lo, memang sosmed ini atau media digital ini sangat penting. Usaha apapun itu sekecil apapun tergantung kita membungkusnya. Jadi pentol kita ini kan awal hanya buka. Nah, kenapa orang harus singgah ke pentol kita gitu lo? Sedangkan orang kada tahu, kada pinandu, kada kenal lawan si penjualnya. Jadi cara mengenalkannya ya lewat media digital. Karena pasarnya nih, target marketnya nih memang di sosmed tuh ini. Kadang kalau kita berjual di tempat aja orang ragu singgah, pentol hanyar ya. Nah, tapi kalau kita anuakan di sosmed ya lo, jadi orang kenal, habis itu tahu apa gerang nih value yang dimiliki oleh si bos pentol. Nah, jadi nama pentolnya ada juga lah, namanya Bos Pentol Banjarmasin. Bos Pentol Banjarmasin. Kita ya lo sudah lawas-lawas bepandiran, sudah kan tahu ngarannya apa, akhirnya kata keluar juga ngarannya Bos Pentol Banjarmasin. Karena ngarannya sudah tak keluar lah. Dan karena ada yang hendak lewat biar dahulu aja. Kita keluarkan dulu. Kita keluarkan hendak lewat nih ya kalau ada. Ayo silakan hendak lewat.
channel kamu hanya di Pro4 FM 87,7. Hadir setiap hari dengan beragam acara. Dapatkan informasi pendidikan, agama, budaya, serta hiburan. Pro4 Suara Budaya Banjar. Iya, Langsanak Pro 4 Sabarataan bertemuan pulang kita di segmen kedua masih bersama Ulun Syahril dan Joa Arif. Nah, di sini masih bersama narasumber kita Paman Pentol, Bos Pentol. Bos Pentol, lihat awaknya sudah gempal kayak pentol ya. Kayak pakaian lagi di Bos Pentol. Ini Bos Pentol misalnya awak kurusin keadaan kan nih. Kalau ini membuktikan bahwanya pentolnya itu salah satu yang bergizi. Membuktikan tersendiri oleh ownernya. Iya kah itu Bujur mana? Dan artinya memang karena sesuai anak muda wah ini kan mengejar passion ya. Bejar. Nah, karena juga Bos Pentol kita ini jernya ketujuh mementol. Nah, akhirnya nya berusaha pentol dan karena inya bahagia dengan berusaha pentol makanya nah subur awaknya. Ada kayak kita nih anu bener pinanya kan bahagia gitu nih. Hobinya apakah nih? Sesuatu yang dimulai dengan hobi itu ujarnya ya kalau paling tinggi itu ya hobi yang menjadi profesi. Nih, jadi untuk pentol apa nih namanya Bos Pentol Banjarmasin ini ada sosial medianya kah? Inggih ada Bang Ayah. Nah, karena kita tadi kan melek ya lo tentang sosial media. Jadi diulahkan aja juga Instagram dan TikToknya. Oh, ada Instagram ada TikToknya juga. Inggih bujur. Kalau Instagramnya selama lo TikToknya namanya Bos Pentol Banjarmasin. Iya. Untuk cabang-cabangnya sendiri ada berapa sudah nih? Alhamdulillah saat ini yang sudah jalan ada 3. Ada di Jalan Gerilya dekat jembatan Ganal atau jembatan Kuning Gerilya itu ada 1. Habis itu di Jalan Sultan Adam di seberang Oma Hotel dan Resto 1. Lawan di kantin FEB Unlam WLM. Biasanya kan untuk Paman Pentol sendiri kan tuh biasanya pentol-pentol tuh ada ciri khas. Kalau dari Bos Pentol Banjarmasin sendiri ini produksinya kayak apa nih? Oh, inggih. Nah, jadi salah satu ciri khasnya juga di Bos Pentol Banjarmasin ini selain produknya memang variasinya banyak, pentol biasa, urat, keju, puyuh, bis itu cilok biasa, cilok pedas, pentol pedas, juga dumpling dan projen-projen lainnya loh. Nah, ada juga di sini yang jarang ada Paman Pentol yaitu pentol di sini kau bayar pakai QRIS Bang. Kan anak muda tadi bayar pentol pakai QRIS. Dan sangat bermanfaat benar gasan yang kaum cashless nih genjet wah ini nelo. Jadi kadang-kadang bicara angsulan yang gitu ta. Nah, nyaman kada lagi kada ada alasan kada mau duit. Kada ada alasan mau duit ya asal saldo di HP ada. Biasanya kan gitu kalau pas baman tolong kawan ada aja kawanku bisa duit sekalinya kada bisa duit kalinya ada aja QRIS ya kalau jujur kada kau lagi minta bayari lawan kawan. Jujur tau Bang Ay. Maka bila minta bayari lawan kawan ini biasanya kan dikit lagi membelikan dapat bayar 5.000 hajar. 5.000 seorang ada bisi ya kalau. Ini sehari sampai ini 5.000 tahu utang lawan aku ada bayar-bayar. Kali bani kena memental 5.000 lah. Tapi aku ada tahu utang lawan Pade aja. 5.000 juga. Padahal tahu utang juga nih 5.000. Sama beli-beli kayak gitu. Jadi circle-nya gara-gara kada pakai QRIS kita. Ini gara-gara nyoba pakai QRIS. Kan kawa akhirnya kada ada kayak itu lagi terjadi lagi. Nah bilanya saldonya habis ya kalau HP-nya sanda kan. Kawa aja juga. Nah, itu tuh apa namanya? Produksi untuk pentol-pentol itu sendiri itu produksi sendiri atau memang ada apanya ada produsennya tersendiri Hos? Kalau ulun nih produksi sendiri sekarang alhamdulillah Bang Ay. Kalau sebelum-sebelumnya memang apa namanya ada ke orang juga. Cuman kalau dari resepnya segala macam tuh memang sorangan Bang Ay. Nah, artinya nih sudah jadi produk apa nama ciri khas ya kalau jadi produksinya sendiri artinya ada original rasanya pun dari Bos Pentol Banjarmasin sudah ada ciri khasnya ya. Bahkan berarti Ikam Pian sendiri mah resep-resep pentolnya, dagingnya bahkan sambal-sambalnya itu racik sendiri lah. Racikan sendiri berguru juga ulun asalnya Bang. Ada gurunya juga alhamdulillah silin hakon melajari. Tapi kan juga tahu artinya. Itu hati-hatilah. Soalnya
Sahrul ini kawannya plankton. Ambil resep kah? Mencuri resep lebih beti. Ini lah. Jangan dipadahkan ya tahu sudahnya. Ini bisa balus gitu. Masuk di gorong-gorong ya. Pian kan perlu mencari resepnya Wajar. karena bisa aja kena mengambil usahanya. Soalnya jir dengar-dengar si Bos Pentol ini akan membuka franchise itu iya ke kan? depannya. Ini rencana kedepannya kan sesuai namanya kan di awal diulah tuh Bos Pentol Banjarmasin. Harapannya ini kawa jadi Bos Pentol, seberataan orang kawa jadi Bos Pentol. Nah, habis itu Banjarmasin ujungnya target kita supaya salah satu ciri khas Banjarmasin yaitu pentol nih kau mendunia menasional lah pertama dulu ya lo. Contoh kayak tahu Sumedang kan di mana-mana di seluruh Indonesia ada. Sumedang terkenal. Nah, kita pentol Banjarmasin. Nah, bujur. Mudah-mudahan kau ekspansi ya lo. Nah, cuman kita di Banjarmasin dulu lah ya lo. Mudah-mudahan kawa lancar, insya Allah banyak cabangnya karena alhamdulillah ini kan yang sudah jalan 3. Nah, saat ini jadi waiting list atau rencana hendak buka lagi ada 4 Bang. Nah, dan semua itu orang gitu nah. Kada ulun pribadi, cuman ya sistemnya bagi hasil. Sistemnya kayak franchise gitu. Memang pentolnya jadi budaya kita khususnya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan umumnya ya kalau lah. Mungkin kita ke daerah lain misalnya daerah Jawa, daerah Sumatera untuk menyocok pentolnya kan pentol kita kan makan di tempat kalau menyocok budaya menyocoknya kan. Makanya titelnya Husni Work selain pengusaha UMKM budayawan juga. Budayawan membudayakan menyocok pentol. Gitu. Kada hanya budaya mewarung kan wadah kita ada juga budaya menyocok pentol. Nah, mencok budayanya juga menyocok pentol sebuting bayarnya 5 kan itu balik lah itu ikam aja. Nah, dan juga maka dasar bujur lah. Karena jujur aja semalam tuh bilanya kita hendak tulakan misalnya ke daerah Kalimantan Tengah, ke Muara Taweh misalnya ke situ lah. Bubuan supir-supir travel tuh ranjak dulu bersinggahan di Amun Teh. Hanya untuk mencocok pentol. Karena dia sudah keluar dari Kalimantan Selatan, jadinya pentolnya lain sudah. Kayak itu. Jadi memang pentol ini salah satu budaya yang memang wajib untuk seperti budaya-budaya lainnya harus wajib dilestarikan gitu. Iya, tapi jelasnya mau seberataan orang kawa menjadi bos pentol. Tapi mau sebanjaran orang jadi bos pentol. Siapa namanya? Makanya kita kan berjualannya keluar. Bujur pulang. Menyebar kita influencer daerah-daerah luar bahwa inilah salah satu keunikan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan khususnya umumnya ya kalau Dan juga tadi ngomong-ngomong masalah budayawan kan Husni ini kan memang juga kita kenal sebagai pemadihin nih, salah satu pemadihin. Nah, kesibukannya mengatur-atur menggiling pentol ini kan apa lah, kada mempengaruhi berkeseniannya lah. Gilingan madihinnya kada ya. Gilingan madihinnya berubah kadang ya. Pakai sama madihinnya pulang bilenya berdagang menggiling pentol. Nah, jadi memang kan awal-awal sibuk banar bahasanya tuh karena seberatannya menggawi sorangan. Samping ulun juga mahasiswa nih juga. Masuk semester 7 dah habis itu berkesenian madihin juga kan. Nah, berkesenian madihin nih di kala waktu luang aja gitu. Nah, jadi memang kegiatan utamanya berjualan pentol, berusaha pentol nih. Nah, memang kalau bemadihin ini kan passion juga nih. Karena ulun dari umur 16 tahun dah. Dari kelas 1 SMA ulun mulai bemadihin. Nah, jadi memang kada kawa dilepaskan ulun bemadihin. Makanya madihin ini juga salah satu media ulun untuk menyiarkan lah bahasanya atau mempromosikan usaha pentol ulun. Nah. Kadang alih mau upah orang lagi. Jujur nih kita closing kita upahkan wadah Husni. Wujud tuh kita akhir closing kita dengarkan kayak apa Husni bermadihin sesuai dengan ini promosikan produknya selanjutnya. Kesimpulannya. Tapi sebelum kesimpulannya Allah harapan-harapannya nih ke depannya untuk sebelum itu kayak anak tutup. Kak Ulum ada mendengar tadi bahwa keputusan beliau berbisnis salah satunya tadi memasuki dunia media sosial atau media digital itu dipengaruhi oleh kawan-kawan itu. Nah, dalam berusaha, membangun usaha atau menjalani usaha, circle atau kawan-kawan itu sepenting apa, Gerang?
Kalau menurut ulun lah sangat penting benar menurut ulun. Karena yang ulun rasakan secara pengalaman pribadi nih, circle itu mempengaruhi mentalitas kita, habis itu networking kita, habis itu lawan apa namanya nih networking tadi, habis itu mentalitas. Dan ilmunya juga bang. Ada mentorshipnya di situ lah secara langsung. Itu yang ulun pegang benar nih, bahwa kita kalau nyoba bisnis itu tuh harus ada mentornya supaya kita tahu punya ada yang salah tuh mentor kita mengingatkan. Habis itu kayak yang tadi endorse tadi, awalnya kan ulun skeptis juga nih, tapi karena kawan meyakinkan, nah nih buktinya aku sudah endorse dan lumayan nih impactnya, jadi cobai jangan karena ada salahnya gitu. Nah jadi ada cobai dan alhamdulillah hasilnya positif aja. Gitu. Jadi memang sangat penting benar apa namanya nih bercirkelan lawan sesama pengusaha gitu. Karena pengalaman bubuhannya sudah menjalani, jadi kita tinggal apa namanya menakuni kekawanan itu aja lagi. Gitu Bang. Karena kalaunya kita lihat nih kan Bos Pentol ini kan ada tujuan mau bikin franchise dan mau buka keluar, itu tuh harus ada pengaruh-pengaruh dari kawan yang memadahi gitu. Kada kawa kita yang setetayuh-tayuhnya akhirnya lah bangkrut, karena banyak tuh kejadian lo ketika kita misalnya asal berusaha aja kada ada kawan, kada ada mentor, akhirnya sakit saurangan, akhirnya jatuh sendirian gitu. Nah selain pada kekawanan juga nih yang menyemangati Husni dan memberikan ilmu-ilmunya, nih dari lingkungan keluarga sendiri nih kayak apa nih dukungannya? Apakah karena kan dulu kayak ujarnya sempat jatuh bangun John usaha yang dulu nih, usaha lagi Bos Pentol nih ya lah. Apakah ada komentar-komentar negatif dari keluarga atau kayak apa untuk membangun usaha baru nih? Kalau sejauh inilah, kalau secara dukungan keluarga alhamdulillah luar biasa, support aja gitu. Nah dari segi apa namanya moral, dari segi bantuan apa fisik segala macam. Cuman memang kalau dari modal ulun dari nol sendirian gitu. Nah karena memang background kuitan jual lain orang siapa-siapa gitu loh. Nah jadi kalau modal ulun ngumpulkan dari tabungan, dan ulun tuh modal tuh dari beasiswa KIP kuliah. Jadi dari duit KIP tuh ulun modalkan, ulun putarakan. Cuman ya memang awal-awal jatuh bangun juga. Nah cuman sejauh ini kuitan tuh mendukung benar, mama, nini segala macam membantui mencariakan resep, habis itu menggani maulah juga, dan alhamdulillah sekarang ada yang mengganiakan juga yang lain gitu. Iya. Dan juga abang ketika misalnya Pian ini kan kuliah nih kan, adalah nang menyambati misalnya kuliah tinggi-tinggi ujung-ujungnya berjualan pentol. Nah itu tuh suara-suara yang kayak itu tuh kayak apa menghadapinya manunya gitu. Nggih, wujur benar kalau kita lingkungan di Banjar nih kalau apalagi konotasinya berjual pentol, berjual gorengan apa segala macam lah. Banyak kayak nang menyambut nangka kayak itu ya loh. Ada kekawanan, ada keluarga juga. Mah ya kuliah aja, saya ngapung berjual pentol. Cuma dalam hati ulun nih, kan tahu benar ya duitnya di pentol. Lain juga nang kuliah lawan kade ya. Jadi memang ulun nih tujuan kuliah itu ya memperkaya ilmu ya loh. Habis itu betitel, networking segala macam lah. Cuman kalau ya menurut ulun sekarang tuh yang utama tuh yang menghasilkan kada digawe itu. Kalau berjual apapun lah, ibaratnya berjual apakah yang penting kelihatan hasilnya dan kawa bertumbuh nih, insya Allah ulun gawe gitu. Cuman memang saat ini ya salah satunya contohnya pentol nih, dan ulun lihat ada apa namanya progresnya, insya Allah kawa nih diperjuangkan. Nah itu yang ulun pilih, dan kada peduli ya ulun orang menyambati apakah karena memang ini kan beri duit juga ya kalau kalau Viper cuma nyuruh jual pentol gini aja. Nah udah aja sangwenya tiap hari aja. Nah kalau apa kita kan jadi karena kita nilai lah karena waktu jumpa sih, padahal banyak bener lagi anak di Pandira karena bos pentol kita satu ini. Tapi karena padahal biasanya kalau tamu-tamu lain kan kita takuni nih harapan ke depannya, kesimpulannya kita takuni. Tapi karena beliau ini juga selain bos pentol juga pemadihinan. Nah kita suruh akan dalam madihin aja ya nama anunya lah. Untuk harapan dan harapan dan doanya. Nah boleh kita jolongi gandang dulu. Jolongi gandang ulun. Langsung aja kah nih bang? Langsung aja. Kita buka dulu. Kami membuka dulu karena pin menyati kami satu. Buka acara kita nih. Kan ini part ditutup. Orang membuka pulang si Iki pulang kena kada nyir-nyir.
Kalimantan bersama owner dari Bos Pentol Banjarmasin kita hadirkan berbagai inspirasi dan kisah disebutkan. Walaupun umur walaupun masih muda, ujar orang belum berpengalaman, tapi kita salut inya berisi keberanian. Banyak usahanya jatuh bangun ditampilkan, tapi sekarang jalannya mulai ada kelihatan. Jadi di sini kami ada pertanyaan, apakah Husni ada lagi harapan atau jua ini rencana ke depan, atau jua nanti Bos Pentol silahkan dipromosikan. Bos Pentol Banjarmasin ini ulun namakan, tentunya ada cita-cita. Mudah-mudahan nanti ke depannya usaha ini bisa membantu membuka lapangan kerja bagi yang panum-anum atau para mahasiswa. Alhamdulillah saat ini cabangnya 3 jua, insya Allah mun kawa 100 sekena. Mudah-mudahan bisa ekspansi ke Jawa. Tapi yang paling penting ini tentang untuk saya, untuk keluarga atau untuk lingkungan saya, beri kebermanfaatan untuk sekitarnya. Jua mudah-mudahan para anak muda tidak gengsi untuk usaha. Yang paling penting untuk Banua tercinta, pemudanya maju, pemuda berwirausaha. Karena wirausaha salah satu jalannya menuju kesuksesan, ini pastinya. Jadi jangan malu, jangan gengsi tentunya. Mudah-mudahan ini kaum muda yang punya cita-cita bisa berani dalam melakukannya. Jua mudah-mudahan pemerintah fasilitasi ini pastinya untuk pemuda dimanapun berada. Sekali lagi mari gapai cita-cita. Cita-cita luar biasa pemaparan dari owner Bos Pentol Banjarmasin ini nang luar biasa. Abang Husni Susanto ini nang dasar bunga serupa. Mudah-mudahan seluruh cita-cita dan hajat-hajatnya menjadi Bos Pentol bukan hanya di Banjarmasin tapi sedunia. Mudah-mudahan dapat menginspirasi seluruh anak muda. Mudah-mudahan juga warga Banjarmasin dan juga sekitarnya turut terbantu juga dengan adanya usaha Bos Pentol yang juga milenial, bahkan Gen Z juga masuk ke semua. Tapi yang terpenting adalah semangat menggapai cita-cita. Apapun lahnya cobaan, rintangan yang ada, tapi tetap tekad dengan tujuan yang sama. Sukses sama-sama ke depan semuanya. Jugalah nyawa ketuk ini hari pula tengah hari ini pangnah jua kada memungkinkannya. Hendak kepang berlanjut lagi tapi terhalang waktu juga. Sebuting panglah penutup
Kanda Arif membawanya. Ampar pisangku belum masak sabigi adi hurung bari-bari. Hadihin hari ini kita satu mat lagi bamandang. Kalau banyak salah hilap mudahan maaf diberi. Cuk bimbi daun sarunai cucuk takul libi hanya kaya panai. Mabar di sini cukuplah selesai. Assalamualaikum dadah kawan. Awam bersatu langsung bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.